Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah kita yaitu Ibu Semandat SPNFTB dan rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, saya ucapkan atas kehendak Allah yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, saya bisa menyampaikan materi tentang budaya positif. Salat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan yakni kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang bersedia untuk mengikuti designasi ini dan rekan-rekan guru sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau menyimak materi yang akan saya sampaikan. Berikut adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana ini adalah pembelajaran kami di modul 1.4 ini di kegiatan guru penggerak. Di sini saya akan mulai dengan ini aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, ada baiknya saya menyampaikan dulu tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik yaitu kita semua itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Kak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan cairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah biji jagung yang berkualitas, akan tetapi tidak dirawat secara baik, maka biji jagung akan tumbuh secara tidak optimal. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang pertama, menuntun among. Among ada ingarso sing tulodo. Artinya, sebagai seorang pemimpin atau pendidik di depan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kita adalah guru, pendidik, kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya, ing madio manukarso. Sebagai seorang pendidik berada di tengah, membersamai mereka, yaitu dalam proses pembelajaran. Kita selalu menuntun anak, membersamai anak. Selanjutnya, Tuturi Handayani. Ini yang selalu kita dengar. Yang dua selalu terabaikan. Yang selalu ada itu Tuturi Handayani. Sebagai seorang pendidik di belakang memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, ada kodrat dasar pendidikan menuntun, yaitu kodrat anak itu merdeka. Sebagai seorang manusia, kita terlahir dalam keadaan merdeka. Yang kedua, kodrat anak bermain. Selalu kita perhatikan anak selalu bermain. Jadi di dalam pembelajaran kita perlu mengadakan menyelidiki dengan permainan. Bahkan permainan itu bisa dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, menuntun anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kodrat alam yang dimaksud yaitu lingkungan sekitar kita. Sedangkan zaman yaitu masa kita
pendidikan di zaman 90-an tidak sama dengan pendidikan di zaman sekarang. Saat kita SD dulu belum ada gadget, belum ada laptop, belum ada internet. Kan sekarang semuanya sudah canggih, perlu IT. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak. Yaitu dalam pendidikan biasanya kita selalu menyampaikan materi saja. Kita duluan. Berarti pembelajaran yang berpusat pada guru. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpusat kepada anak atau peserta didik. Kita sebagai guru adalah menuntut atau memfasilitasi. Selanjutnya, dasar-dasarnya yaitu bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa di sini artinya anak itu bukanlah kertas kosong. Selama ini saya berkeyakinan bahwa anak itu bagaikan kertas kosong yang bisa kita bentuk, yang bisa kita tulis sesuai keinginan kita. Ternyata apa yang saya pikirkan itu tidaklah benar. Mungkin ibu-ibu sekalian sama seperti saya. Jadi anak itu bukanlah setiap anak yang lahir. Bahkan waktu kita anak-anak pun kita lahir bukan dalam keadaan kertas kosong. Kita sudah mempunyai kodrat masing-masing, sudah mempunyai watak masing-masing. Nah di sini yang kekuatannya kodrat yang sama-sama itu, jadi tujuan pendidikan adalah menebalkan kodratnya yang bagus, karakter yang bagus. Jadi kita menuntun anak-anak supaya dia bisa berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkarakter dengan baik dengan cara menuntunnya. Nah, di sini saya akan mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam disiplin positif ini, kita harus mengadakan perubahan paradigma dulu. Pertama, ada kegiatan sebelumnya. Kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Duduk itu kan berpasang-pasangan. Coba ibu buat, ibu ikuti langkah-langkah yang di depan. Bayangkan di dalam genggaman tangan ibu-ibu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Kita coba. Coba kan? Ya. Silakan dicoba. Bayangkan aja di dalamnya ada isi atau ada sesuatu yang berharga. Dirayu boleh dengan cara apapun. Mau nggak teman di sebelahnya membuka? Dengan pemaksaan. Nah, siap, baca ya. Cobalah buka Anda. Tugas Anda adalah menyepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Silakan. Jadi aku nanti setelah ibu melakukan itu, ibu akan menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Udah mengantuk kayak gini.
Nomor jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sudah siap? 3 pertanyaan ya. Sudah. Oke, sudah siap? Ya. Diminta 2 orang peserta untuk membacakan jawabannya ke depan. Nah, saya. Silakan. Ya, juara 1 ya. Hadiah nanti Bu. Ya. Di sini baca. Ya, Bun. Kamu pertanyaannya. Ini, Bun. Udah enggak masuk. Ya. Yang pertama. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jawabannya tidak. Mengapa? Apa alasan Anda? Karena itu hal yang sangat penting dan berharga. Aku udah tahu. Tutup ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Karena itu rahasia. Yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas kontrol atau membuka atau menutup kepalan tangan? Saya sendiri. Kendalinya adalah diri kita sendiri. Berarti yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Mantap. Pertanyaan. Oke, itulah perubahan paradigma bahwa selama ini kita beranggapan orang lain bisa mengontrol diri kita atau memperlakukan kita seenaknya. Ternyata yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke, selanjutnya teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Webster, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Kenapa kita bisa mengontrol murid? Karena murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya dengan tujuan tertentu, yakni mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen F. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti kalau kita pengen maju lebih besar lagi, kita harus mengubah paradigma kita. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan
kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain. Stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol Anda. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol perilaku Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi menciptakan konsensus. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, menang menang menang. Selanjutnya, makna disiplin. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. 1. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain untuk mendapat hadiah? 2. Atau untuk mendapatkan uang? 3. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Silakan ditulis jawaban Ibu dalam kertas yang berwarna pink. Oh, yang ini kalau sudah ditulis boleh ditempelkan ke karton yang di depan. Jawaban yang tadi, Bu, tempel di karton. Silakan dijawab. Yang pertama, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Dan apalagi alasan saya? Pakai alasan. Iya. Atau untuk mendapat uang. Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jawabannya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau mendapat hadiah, atau mendapatkan uang, atau ada alasan-alasan yang lainnya yang relevan? Nah, ada yang mau baca ke depan? Silakan membacakan jawabannya ke depan. Alasannya atau mendapatkan uang, senyuman, hadiah, uang, atau ada lagi alasan yang lainnya? Sudah selesai? Silakan bacakan jawabannya ke depan. Ini sesuai yang ada pada diri kita ya. Apa alasan kita melakukan
contohnya bekerja, menjadi seorang guru. Ada yang membaca jawaban tepat? Bunda, Wida, oke. Ya, yang mudah-mudahan. Elvi, silakan baca jawabannya. Nila, Kiki, Iya, baca itu. setuju? Sudah? Ayo silakan. Marina, Mila. Ini nggak dinilai ya. Ini kan tergantung diri kita pribadi. Alasan kita melakukan sesuatu. Nah, baca di tempat aja karena mau ke tempat. Ya, baca di tempat aja. Aida. Bacakan dah. Ya, bacakan jawabannya. Ya. Ini jawaban beda. Pertama, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Jawabannya pernah. Ya, merasakan. Karena senyuman merupakan kebahagiaan atau kesenangan. Oke, selamat Kaida. Sudah ada yang lain? Yang kedua, Alasan dengan mendapatkan uang, Hadiah. hadiah, untuk mendapatkan hadiah. nah, Nah, terus jawabannya ke soal yang kedua, atau untuk mendapatkan mendapatkan uang uang. tidak, karena uang itu tidak segalanya. Oke, selanjutnya. Tiga, apalagi kira-kira Kira-kira orang apalagi melakukan kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan. untuk mendapatkan kesenangan. Oke, terima kasih Kaida. Selanjutnya ada pendapat yang lain? Isna? Membacakan jawaban atau kita lanjut? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bapak pendidikan kita yakni Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat sak disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup atau tidak cakap melakukan sak disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi dari ekstrinsik yaitu motivasi dari luar, yaitu boleh kita melakukan sesuatu dengan iming-imingi tertentu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosens pada tahun 1998
yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan di negara kita yaitu profil pelajar Pancasila yang sekarang yang dicanangkan oleh pendidikan kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita masuk tujuan dari disiplin positif. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang kepada murid-murid kita. Bagaimana caranya Ibu? Yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini refleksi diri. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Silakan dijawab tentang motivasi diri. Buatkan jawabannya. Kertas yang berwarna biru. Dibacakan soalnya. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda? Atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru yang berprestasi? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda dan guru-guru serta lingkungan Anda? Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan. Anda menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Yang nomor 2, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada alasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah
tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Yang keempat, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Yang kelima, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Mengapa? Nomor tiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Motivasinya apa aja? Kita rasio. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, motivasi perilaku manusia. Sudah ada yang membacakan? Dah, Bunda. Boleh membacakan jawabannya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi dalam pertama itu untuk meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, jelaskan alasannya. Alasannya sebab guru itu sebagai contoh bagi murid-muridnya. Kalau guru yang tidak disiplin, nanti anak muridnya juga tidak akan disiplin. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang terakhir ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Strategi untuk menanamkan disiplin
lagi yang membacakan jawabannya terkait muridnya di kelas, boleh? Kiki? Pas, Nila? Tupit? Sama muridnya? Satu kelas? Motivasinya sama kan? Baiklah, kita lanjutkan. Hukuman dan penghargaan. Kegiatan pemantik. Bacalah kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya bacakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan di bawah ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya. Oke, Berita, silakan ke depan. Langsung aja, tak usah dituliskan. Silakan. Ya, kan cuma beri setuju apa tidak setuju, apa alasannya? Menurut Burita, apakah Burita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Karena membuat IPA menjadi malu di depan itu. Seharusnya mendidik itu kita tidak seperti itu menjadi seorang guru. Selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Alasannya dengan cara apa? Menyuruh IPA berdiri di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih Burita. Oke, selanjutnya mari kita baca artikel di bawah ini. Dihukum oleh penghargaan. Alficon Published by Word tahun 1993, wawancara ASBJD atau konferensi Maret 1995, mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi dengan cara memberi hadiah, penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum seseorang. Ya, pernyataan Kohn tersebut yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Jika seorang anak kita beri penghargaan terus-menerus, lama-lama dia akan bosan ya dengan penghargaannya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi diri. Motivasi intrinsik. Selanjutnya,
Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Berarti penghargaan itu adalah sesuatu yang kita capai dan kita telah mencapainya. Dan jika ada orang memberikan lagi penghargaan, berarti mematikan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Begitu. Tulis. Bukannya penghargaan itu penting. Ya, betul Bun. Selama ini memang seperti itu. Seperti itulah penghargaan dianggap sesuatu yang terus menjadi motivasi untuk seseorang menjadi lebih baik lagi. Ternyata pendapat demikian tidaklah sesuai dengan apa kita yang sekarang. Bahwa sekarang motivasi yang harus kita kembangkan yaitu motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Sedangkan penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi itu tidak perlu kita beri. Mungkin suatu sekali-sekali mungkin boleh, tapi kalau untuk seterusnya memberikan penghargaan terus menerus, dan itu akan mematikan kreativitas, akan mematikan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Itu menurut Sikon. Selanjutnya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ketiga, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak lakukan. Keempat, mengkritik dan mendiamkannya. Mana yang biasa ibu lakukan di kelas? Yang ketiga, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang lain? Ibu-ibu yang lain? yang pertama, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Oke, selanjutnya, kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila anak murid kita melakukan kesalahan? Mari kita baca artikel berikut ini tentang sebuah penanaman restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan.
Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? 2. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi, perubahan dari peraturan ke keyakinan yaitu karena keyakinan itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Selanjutnya, kita untuk menanamkan budaya positif di kelas ataupun sekolah, kita harus membentuk dulu suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yaitu dengan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tidak diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat dengan hasil kerjasama atau kesepakatan guru, kepala sekolah atau semua warga sekolah dengan murid juga. Itu dibuat secara bersama-sama dengan curah pendapat. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas atau bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya. 4. Meninjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan, karena biar mudah diingat oleh anak. Selanjutnya, untuk supaya lebih diingat anak dan anak tidak bisa dibaca, sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah diletakkan di dinding kelas atau di mading boleh, jadi semua anak bisa membacanya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini untuk keyakinan kelas 1, yaitu dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Biasanya kita kalau membuat peraturan biasanya dengan kalimat negatif. Tidak boleh ribut saat belajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat-kalimat negatif. Sedangkan di dalam contoh keyakinan kelas ini kita membuat kalimat-kalimat yang positif, yaitu bahwa setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan saya sudah menerapkan di kelas 1 tentang keyakinan kelas ini. Dan apabila melanggar, ada anak melanggar, kita panggil, kita tanya keyakinan kelas mana yang telah dilanggar. Jadi anak sadar sendiri dan dia bisa
mencari solusi sendiri. Jadi sekarang tidak boleh ada kata tidak boleh. Iya, tidak, jangan, itu merupakan kalimat negatif. Larang melewati sini. Tidak boleh. Makanya dilarang melewati sini, berarti berjalanlah di lorong. Tidak boleh melewati taman, makanya kan. Jalanlah di lorong kelas. Selanjutnya, ini contoh keyakinan untuk kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kadang ada anak yang meminjam barang kawannya, sudah meminjam, tidak menjaga baik-baik, kadang hilangkan. Nah, ya kan? Maka ini bisa kita jadikan untuk keyakinan kelas. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ada juga anak yang tugas tidak selesai. Nah, komitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik. Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Bagaimana? Ada yang mau coba menjawab? Nah, Boleh? Kelas 2. Amina, Cici. Ada salah seorang murid mengambil paksa bekal milik kawannya. Apakah yang akan dilakukan? Memarahinya, manggil, menasihati, kemudian kenapa dia tidak melakukan menanyakan alasan. Sebelum kita menjawab, mari kita baca 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3. Kebutuhan kebebasan atau freedom. 4. Kebutuhan kesenangan atau fun. 5. Kebutuhan penguasaan atau power. Ya. Jadi untuk Doni tadi, jika dia alasannya meminta bekal kawannya untuk bersenang-senang aja, berarti dia kekurangan kesenangan, butuh kesenangan. Ya, jika dia bilang lapar karena lapar, berarti dia memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jika dia pengen membuat temannya marah atau membuat kawannya supaya kejar temannya, berarti dia pengen kekurangan kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya, jika alasannya Doni melakukannya untuk membuat kawannya takut sama dia semua, berarti dia kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Selanjutnya, ada dasar situ apa? Tergantung dari apa alasan kita melakukan sesuatu. kalau dia dapat ini di mana itu? Berarti semua kebutuhannya itu yang dipenuhi, dia tidak mendapatkannya di rumah, makanya dia melakukan semuanya. Terus tindakan kita sebagai guru, Nanti pun dengan restitusi 5 posisi kontrol. Ada. Selanjutnya, bacalah kasus-kasus di bawah ini dan coba jawab pertanyaan yang tersedia. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Selanjutnya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto
Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Nah, bila Anda sebagai seorang, anggap aja ibu semua adalah kepala sekolah, untuk penerapan disiplin apa yang akan ibu gunakan dalam kasus Hana dan Anto? Belum sampai Silakan pertanyaannya. belum sampai. Silakan ditulis jawabannya. Faidah hampir. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Yang pertama itu, Hana itu boleh menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan temannya bernama Lisa di sosial media. Jika Bu Ina ada kepala sekolah, apa penerapan disiplinnya? Dan untuk Anto, dia seringkali memakai kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya saat pembelajaran daring. Baca ya, Bu. Silakan baca jawabannya. Kiki. Anda siap, tinggal baca. Masuk TV. Ya. Kasus yang pertama. Masih yang pertama, yang kedua belum. Ya nggak apa-apa, yang pertama aja Kiki baca. Soalnya tadi nggak ingat. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Hana yang kata-kata kasar di media sosial. Saya akan memanggil Hana, menanyakan Hana mengapa ia berani sekali membuat kata-kata tersebut. Setelah mendengar penjelasan Hana, saya akan menasehati Hana untuk tidak mengulang kembali. Oke, terima kasih Kiki. Sama Bu Miss. Oke, pertanyaan yang kedua. Perihal Anto. Anto dia berkata-kata kasar di kolom chat saat pembelajaran daring. Hah? Ya, telah hadir dia berkata-kata kasar. Udah?
Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Mengancam ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bagi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti dibantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, posisi kontrol manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yaitu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya
manajer. Di dalam kelas, ibu sering memakai posisi kontrol yang mana? Ada teman. Pertama tadi penghukum, teman, pemantau, manajer, membuat merasa bersalah. Ya, karena semua pernah kita lakukan, baik itu menghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau ataupun manajer. Kita sering melakukannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Yaitu ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada berkurang. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar atau yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh kata-kata yang digunakan dalam untuk menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi, yaitu langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk digabungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang atau keyakinan di keluarga kita yang telah kita sepakati bersama anak. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, keyakinan kelas penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses
membantu dengan bertanya. Dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Untuk segi 3 restitusi, saya pernah menerapkannya pada anak. Alhamdulillah. Yang pertama pada Glenn ya, kelas 5 ya, jarang membuat tugas kata Bu Rita. Jadi saya coba memakai segitiga restitusi untuk menanyakan Glenn. Pertama dia tidak mau menjawab, diam aja, main-main gitu. Kelamaan dengan bertanya, dengan mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Akhirnya Glenn mau bekerja sama. Kalau sekali kita nggak boleh nggak ada manusia yang sempurna, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Jadi kalau untuk kedepannya bagaimana? Tugas. Siapa yang bisa mengingatkan Glenn untuk buat tugas di rumah? Jadi kayak mana supaya Glenn bisa mengerjakan tugas di rumah yang telah diberi kita? Bagaimana caranya? Supaya Glenn ingat ada tugas. Siapa yang bisa mengingatkan di rumah? Ingat untuk bikin tugas. Mama. Jadi depannya bagaimana? Supaya bertugas. Dan depannya supaya bertugas gimana? Kita ingatkan sama mama. Depannya kan kita bertugas terus ya. Ya. Oke. Terus yang dinas kelas Glenn apa? Kalau nggak punya tugas. Gimana? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Yang rugi. Kalau dapat tugas, nanti nggak masuk nilai. Ada nilainya kan? Ada nilai tugas, ya. Kalau nggak ada nilai tugas, gimana mau mengisi rapor nanti ada nilai kan? Mau berubah? Gimana caranya? Glenn, untuk kedepannya Glenn semua jadi orang. Rekan, silakan. Dia sendiri ya, tidur di mana? Di bangkunya. Terus Untuk menjawab yang terusnya. Ya, apa salahnya benar? Benar kenapa?
Beneran kenapa? Oh, tadi nggak enak badan, jadi tiduran di kursinya. Terus datang Rehan, pinjam perut bunga. Ya Rehan, menurut Rehan, boleh nggak kita seperti itu? Bagus nggak? Ya. Jadi untuk kedepannya bagaimana Rehan? Maaf ya, coba minta maaf dulu. Itu udah ngerjakan itu saja lah ya. Terus setelah minta maaf supaya kedepannya nggak diulang lagi gimana? Gimana kedepannya? Rehan mau jadi anak baik atau mau jadi apa? Kedepannya Rehan mau jadi orang seperti apa? Orang baik. Kalau jadi orang baik kita harus bagaimana? Ayo, keyakinan kelas kita kan udah ada. Apa keyakinan kelas kita? Menyayangi apa? Menyayangi teman ya. Jadi kalau kita menjadi teman itu kita menyayangi apa tidak? Tidak. Jadi kedepannya Rehan menjadi orang baik nih. Kalau jadi orang baik itu harusnya seperti kalau menjadi orang baik, lihatnya sini. Kalau menjadi orang baik, namanya Rehan harus bagaimana? Boleh mengganggu teman, tapi kalau menjadi orang baik, tidak mengganggu, menyayangi siapa? Menyayangi teman. Ya, oke Rehan. Jadi untuk kedepannya mau berubah apa tidak? Kayak mana perasaan Rehan? Kalau Rehan punya salah nih sama teman, terus ibu panggil, ibu nggak marahin, cuma suruh Rehan minta maaf, terus Rehan mencari solusinya sendiri. Rehan senang apa tidak di kayak gini? Daripada ibu marah-marah. Maunya ibu marah-marah atau seperti ini? Kenapa tadi kawannya bilang tadi belakangnya ya? Tadi belakangnya kenapa? Siapa yang bilang kamu? Aman tinggalnya. Ya. Nah, sekarang kita sudah mencari siapa yang benar ya. Kurangnya apa? Bagaimana caranya? Dengan lagi lagi ya lagi tadi kita sudah ini jadi kemana supaya baik?
Mau ditanyakan Mbak Jem. Kerjasama antar semua warga sekolah, ya. Dan harapan saya semoga kita juga semua bisa bekerja sama, ya, dalam menerapkan budaya positif ini di sekolah, di kelas kita. Pertama yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas, selanjutnya keyakinan sekolah, dan itu kedepannya insya Allah kita akan membuat bersama-sama. Bagaimana Ibu-Ibu, setuju? Setuju untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Setuju. Semoga kita bisa menerapkannya dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini yang baik-baiknya bisa Ibu ambil pelajaran, dan yang kurang baik mungkin tak usah diambil. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, dan saya ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu semuanya apa yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak, dan saya juga ingin membagikannya kepada ibu semua, dan saya juga ingin mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di program guru penggerak tersebut, yaitu yang paling utama kita harus menanamkan dulu budaya positif di sekolah kita, karena sekarang ini mungkin semua ibu merasakan semua anak tidak lagi ada pada usianya, tingkahnya tidak pada usianya lagi. Nah, anak kadang sudah kedewasaan terbawa oleh pengaruh lingkungan, pengaruh IT, ya. Dengan kata-kata yang kasar, omongan tidak seusianya lagi, dan dengan adanya penerapan budaya positif, insya Allah kita bisa merubahnya dengan lebih baik lagi, menjadi sekolah dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk kita, untuk anak, dan untuk semua warga sekolah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah, demikianlah saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.